wahai Isa, aku mengangkatmu, aku mengambilmu, aku mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ayo saudara, mungkin kau mengatakan aku penghujat, Bang Suma penista, Bang Suma itu kemudian merusak tatanan agama, membuat kemudian perpecahan antar umat. Adakah lisanku kemudian menghujat Yesus? Adakah lisanku menginginkan kematian terhadap dirinya? Tidak. Aku datang sebagaimana risalah Islam datang. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kemudian dalam Al-Quran, wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan kepadamu berita-berita gaib tentang Nabiku, tentang hambaku. Aku beritakan tanpa penyelidikan, tanpa melalui daftar pustaka, tanpa tinjauan museum. Tidak ada. Engkau seketika memberitakan kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad, berita gaib ini, bahwa aku sesungguhnya mengangkat Nabiku Isa alaihi salam. Lalu aku tunjukkan tugasmu, wahai Nabiku Muhammad, untuk mensucikan Nabiku Isa alaihi salam dari sangkaan-sangkaan orang kafir terhadap dirinya. Subhanallah. Ajarkan itu. Nabi Isa alaihi salam, meskipun mereka tidak imani, tetapi mereka tahu dulu sebelum mereka mengganti namanya menjadi Yesus, dulu mereka menggunakan nama Isa Al-Masih. Meskipun Nabi Isa alaihi salam sudah dihapuskan namanya di dalam kitab mereka, tetapi ajaran Nabi Isa masih dibawanya. Mereka masih menyebutnya Alkitab, mereka masih menyebut Injil, mereka masih menyebut hamba Allah, mereka menyebut kemudian ajaran-ajaran yang Isa alaihi salam sampaikan kepada Bani Israel. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan engkau wahai Nabi Muhammad, aku utus untuk mensucikan nabiku tersebut dari orang-orang kafir yang memfitnah, yang menghina, yang merendahkannya di hadapanku. Maka Allah berkata kepada Nabi Isa, wa isqalallah, ya Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan mereka kemudian untuk menuhankan aku. Yang aku ajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Tapi mereka kemudian menyelewengkan ajaranku, padahal aku sudah berpesan kepada mereka. Orang-orang Farisi, orang ahli Torah sudah duduk di kursi Musa. Jangan kau mengikuti mereka. Aku sudah sampaikan seperti itu. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Aku sudah sampaikan. Tegakkan hukum Torah. Aku benarkan ajaran Torah itu. Jangan kau tinggalkan Torah itu. Tetapi mereka kemudian membangkang, ya Rabb. Kata Allah, umatnya Nabi Muhammad diutus kemudian untuk memerangi. Siapa yang diperangi? Saudara-saudaranya setan yang menyelewengkan ajaran para nabi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina amanu yukatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yukatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya syaitan. Bersihkan Nabi Isa dari sangkaan-sangkaan, hinaan-hinaan yang mereka lakukan. Bersihkan. Dengan cara apa? Bantah mereka dengan argumentasi. Hantam mereka dengan data-data ilmiah. Sadarkan mereka, guncang tubuhnya, remukkan kemudian pemikiran-pemikiran mereka yang justru bertentangan dengan ajaran para nabi. Maka kata Allah, faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka. Dengan cara apa? Ya dengan cara ini. Ajak mereka berdialog, ajak mereka berdiskusi, ajak mereka menggunakan akal sehat supaya mereka bisa sampai kepada jannah. Kalau tidak, maka mereka akan menjadi manusia yang hina sampai hari kiamat. Aku kelak kata Allah, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun."
Kemudian kepadaku engkau kembali, aku penciptamu akan memberi keputusan tentang apa yang kalian perselisihkan. Kita hari ini berselisih. Ada yang mengatakan oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah jelmaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada yang mengatakan setelah dia menjelma menjadi manusia, dia dibunuh untuk menebus dosa-dosa manusia. Katakan kepada mereka, engkau batil. Maka aku Tuhan akan memutuskan perkara yang engkau perselisihkan. Subhanallah. Begitulah saudara-saudaraku ya, bahwa ketika Nabi Yakub di dalam kitabnya Yahudi menubuatkan tentang anak-anaknya, ternyata ada yang bergelar Benyamin, anak-anaknya itu keturunannya kelak berlaku seperti serigala. Dan hari ini kita bertemu dengan sekelompok manusia yang membawa katanya kitabnya Nabi Musa, yaitu Torah, meskipun hanya terjemah. Tapi ketika mereka kita tanya, apa hakmu menggunakan kitabnya orang Yahudi? Dari mana legalitasnya? Apa validasinya? Siapa yang memberikan? Siapa yang punya wewenang untuk kemudian memberikan kitab itu kepada kalian? Meskipun dalam bentuk terjemah. Tak ada satu kekuatan di atas muka bumi ini yang sanggup menjawabnya dengan valid, kecuali hanya mereka mengatakan Yesus orang Yahudi, murid-murid orang Yahudi. Memang betul. Subhanallah, saudara Ain Sukran. Siapa yang mengatakan dia orang Barat? Siapa yang mengatakan dia orang Makassar? Gak ada. Memang dia orang Yahudi. Terus yang kami tanya ini kalian, bukan murid Yesus yang kami tanya, kalian. Apa hak kalian menggunakan itu? Terpujilah dia yang datang memberikan kitab. Jadi tak ada dasar pijakan, tak ada legalitas sama sekali. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih, saya berpanjang lebar. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini, sehingga saudara-saudara yang masih menggunakan akal mau berdiskusi dengan kita, berbicara dengan kita berdasarkan data, menerima apa yang kita sampaikan ini berdasar terhadap literasi yang muncul dalam dua kitab Al-Quran dan juga kitab mereka, yaitu Bible atau Biblas. Waktu dan tempat disilakan. Saudara-saudara, mohon maaf, para pendeta, para pastor, misionaris, jangan kau biarkan kemudian jemaahmu berserak. Maju ke sini, naik ke sini, hadapi kami. Mari kita mencerahkan anak bangsa, kita cerdaskan, kita bantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa supaya mereka tidak menyembah kepada sesamanya manusia. Halilintar. Demikian, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung ada 25.000 mata memandang, dibantu kencangkan tetep layarnya. Ini yang Novia tadi minta naik lagi Gurunda, yang cewek tadi. Silakan. Syaratnya gunakan akal, lembutkan hati. Tanya baik. Sejauh mungkin yang saudara bisa. Gali kebenaran dalam Islam, dalam Al-Quran. Silakan. Tapi ingat, saya butuh akal Anda, jangan ditidurkan. Bangunkan akal Anda ketika berhadapan dengan kami apologet Islam. Silakan. Baik, siap. Kak Boxing ini Kristen atau Muslim, Kak Boxing? Kak Boxing, saya izin turunkan kalau tidak menyimak ya. Dan kawan-kawan silahkan dibantu follow-follow akun Gurunda. Ada Bang Zuma 04 dan Ustadz Felix dan Bunda Rahma dan para apologet dan debaters yang ada di atas. Terima kasih jazakumullah yang sudah ngasih gift. Semoga Allah membalas berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah akan menjadi amal jariah. Masya Allah. Terima kasih. Kak Novia, silakan Kak Novia. Baik-baik ya Kak. Oke, jadi begini ya Bang Juma. Yesus kan memanggil Allah itu sebagai Bapa, sedangkan Allah Bang Juma nggak bisa dipanggil Bapa. Jadi jelas Allahnya Alkitab itu beda dengan Allahnya Al-Quran. Jadi clear, Isa dengan Yesus itu beda, jangan disama-samain. Ya Isa aja, Yesus ya Yesus aja gitu. Nah, satu lagi, soal Taurat juga tadi udah jelas. Allahnya Musa kan Elohim, sedangkan Allah Bang Juma itu Alif Lam Lam Ha, Allah. Nah, udah di Abang Juma akui tadi nih, saya rekam ya, bahwa Allahnya Musa beda dengan Allahnya
kalian gitu. Jadi dan pertanyaannya tadi kenapa justru di Al-Qur'an mengutip-ngutip kisah Musa, ada nama Musa padahal Allahnya jelas beda gitu. Jadi kalian itu sebenarnya nggak punya pendirian gitu, mau disamain beda, ketika mau dibenarkan ya bertentangan gitu Bang Juma. Jadi kan Yesus itu memanggil Bapa, ya Bapa gitu, beda dengan Isa. Abraham kan lahir di abad 7, lahir di bawah pohon korma, sedangkan Yesus itu lahir di Bethlehem, di dalam palungan. Jadi nggak sama. Jadi mungkin maksud Yesus itu Mesias palsu, ya Isa di abad 7 itu ngaku-ngaku Isa Masih padahal bukan Mesias gitu. Gitu aja deh. Oke, halilintar. Sekali lagi halilintar. Ya, jadi dengarkan saya, Saudari Novia. Tuhannya Yahudi mau bernama bapak, mau bernama kakek, mau bernama apapun itu tak ada urusan dengan kami, gak ada urusan. Kitab kami Al-Quran. Di dalam Al-Quran kami diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, kata Allah, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Tak ada urusan dengan Tuhan yang datang yang kalian kenal dari buku yang dibawa oleh penjajah Belanda. Tak ada urusan dengan kami. Mau di situ Yotevave, mau Yahweh, mau apapun itu nggak ada urusan. Kami nggak beriman ke sono, iman kami Al-Quran. Maka ketika Al-Quran menceritakan Ya Bani Israel Kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masamu. Gak ada urusan. Al-Quran menceritakan tentang Bani Israel, kami beriman tentang Al-Quran. Al-Quran kami yang menjelaskan itu. Wa isibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnas imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah. Lalu Nabi Ibrahim menunaikan kemudian apa yang diperintahkan itu dengan sempurna. Lalu aku Tuhanmu berfirman kepada Nabi kakekmu Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, wahai Nabi Ibrahim. Lalu Nabiku Ibrahim itu berkata, wahai Nabi Muhammad, dan juga dari anak cucuku ya Rabb. Aku kemudian Nabi Ibrahim itu bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Sabar. Kau minta silsilahnya pun akan saya sebutkan. Wahai cucuku. Kemudian Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Sabar dulu Bang. Saya lagi menjelaskan. Jangan sampai Anda ditimpuk satu karung dedak, kena kepala pingsan nanti. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada baginda Nabi Muhammad? Wa man yargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Katakan kepada seluruh manusia, wahai Nabiku Muhammad, orang yang membenci ajaran Ibrahim alaihissalam hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh aku Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Lalu kemudian, wahai Nabiku Muhammad, isqala lahu rabbuhu aslim. Ketika kemudian aku perintahkan kepada kakekmu Ibrahim, wahai Ibrahim, berserah dirilah. Apa kata kakekmu? Aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu Nabiku Muhammad, aku mewasiatkan kepada kakekmu Ibrahim
agar dia mewasiatkan ajaranku ini kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada anak Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut iskala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi kakekmu Ibrahim sudah aku ajarkan, dan juga kepada keturunannya, anaknya pamanmu kemudian yaitu Yakub. Ketika mereka berkata, apa yang kamu akan sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh nabiku Ibrahim, yang disembah oleh Nabi Ismail, yang disembah oleh Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang esa, dan kami berserah diri kepada Tuhan yang esa tersebut. Kalau hari ini ada agama yang dibawa oleh penjajah mencoba untuk memisahkan antara Tuhan kami yang datang kepada para nabi, dari talo EGP, emang lo siapa? Keturunan nabi bukan, ajaran yang kalian anut ajaran nabi juga bukan, tak ada kitab suci yang Tuhan kirimkan untuk kalian, tak ada nabi yang diutus untuk kalian, yang ada hanya untuk Bani Israel, sedangkan kalian hanya Bani Kampret. EGP, ente mengatakan, kenapa ada Nabi Musa, kenapa ada Nabi Daud, kenapa Nabi Ibrahim? EGP, itu kitab kami, itu wahyu Nabi kami. Mau siapapun di dalamnya, apa urusan lo? Lo bukan keturunan Yahudi, lo bukan keturunan Israel, bukan Nabi Musa punya umat, lo bukan Yesus punya umat, lo hanya Bani Kampret. Gak ada urusan. EGP, emang lo siapa? Jangan kepanjangan. Ya, sekarang begini. Dengarkan dulu. 1 menit aja. Bang Suma. Sekarang saya dengarkan dulu. Novia kemudian, biar saya menghadapi manusia kucluk yang satu ini, ya. Dengarkan. Saya ingin mengatakan dan mengucapkan sesuatu kepadamu. Dengar. Ketika Anda mengatakan bahwa tak ada hubungannya Nabi Muhammad dengan Nabiku Ibrahim alaihissalam, aku tunjukkan tadi dalil keturunanmu, keturunan Tuhan. Sabar dulu, pemakan dedak. Sabar dulu. Saya suka orang Kristen yang kritis, tapi sabar ya, sabar. Nanti saya akan minta pertanggungjawaban saudara. Anda duduk yang tenang di situ. Iya, saya dengar suara Anda. Saya dengar. Anda jangan kemana-mana. Anda akan saya beri waktu 1 jam berbicara non-stop, dan saya minta umat Islam yang ada di Komal ini diam semuanya. Anda habis ini, oke? Ya, dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiku Muhammad dilahirkan oleh seorang laki-laki bernama Abdullah. Abdullah dilahirkan, kemudian kakeknya bernama Abdul Muttalib, lalu Hashim, lalu Abdul Manaf, lalu Qusay, lalu bin Kilaf, lalu Murrah, lalu Ka'ab, lalu Lui, lalu Ghalif, lalu Ilyas, Mudar, lalu Nizar, lalu dilahirkan oleh Mad, lalu dilahirkan oleh Adnan. Terus Adnan kemudian dilahirkan oleh Humaisa, Humaisa dilahirkan oleh Salaman, Salaman dilahirkan oleh Wiyad, Wiyad dilahirkan oleh Bus, Bus dilahirkan oleh Giwal, kemudian ada Awam, kemudian Nasha, Hisa, Hubdud, kemudian Yadal, kemudian Tabiq, kemudian Jahim, kemudian Nashim, kemudian Makh, kemudian Ilid, lalu Abgar, lalu Ubaid, lalu Abdiyah, lalu Hamdan, lalu Sumbur, Yasri, kemudian Yahzan. Yahzan dilahirkan oleh Yalhan, Yalhan dilahirkan oleh Arawi, Arawi dilahirkan oleh Id dilahirkan oleh Disan, Disan bapaknya bernama Aisar, Aisar bapaknya bernama Afnan, kemudian Aiham, lalu kemudian Aiham ini dilahirkan oleh Misgar, kemudian Nasid, Nasid dilahirkan oleh Sari, Sari dilahirkan oleh Sumai, Sumai dilahirkan oleh Misi punya ayah namanya Udah, Udah dilahirkan oleh Uram, Uram dilahirkan oleh Kedar, Kedar dilahirkan oleh Ismail, Ismail kemudian berasal dari bapaknya Ibrahim. Lengkap silsilah nabiku. Sekarang kau tunjukkan agama Kristen ini berasal dari mana? Siapa di antara kalian yang mampu menunjukkan agama Kristen penyembah makhluk kuburan ini yang mengajarkan itu? Satu tokohnya Paulus. Tolong kau tunjukkan kepada saya Paulus sampai kepada Abraham. Silakan. Saya mau bertanya. Kau tunjukkan kepada saya Paulus pendiri agama Kristen ini dari keturunan mana?
Mulai dari Paulus bin botak, bin goblok, bin tolol, bin siapapun itu yang kau sebutkan sampai kepada Abraham. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma yang terhormat. Yang 1 jam waktu Anda berbicara, kami tunggu silsilahnya Paulus. Silakan. Saya nggak ngomong silsilah. Yang pertanyaan saya tadi yang saya mau tanyakan. Ya, kamu bilang tadi Nabi Muhammad berbicara dengan Nabi Ibrahim. Pertanyaan saya, kapan Nabi kamu itu berbicara dengan Nabi Ibrahim? Sementara kasih waktu 1 jam, dia bicara tentang silsilah agama Kristen ini dari mana? Karena saya bicara, saya dibantah sama dia. Silakan. Makanya Anda tunjukkan validasi agamamu yang dibawa oleh Paulus ini. Paulus ini siapa? Siapa nama bapaknya sampai kepada Abraham? Silakan. Kamu udah ketar-ketir jadinya. Ketika saya ngomong kamu takut. Makanya diam, dengarkan saya ngomong. Tadi kan kamu ngomong tadi bahwa Nabi Muhammad SAW yang kamu bilang itu berbicara dengan Nabi Ibrahim. Kalau kami di Kristen itu namanya Abraham ya. Kalau kalian bilang ya, iya, itu agamamu yang bawa-bawa nama Abraham itu hubungannya dengan kamu itu apa? Ya, yang membawa agama Kristen itu Paulus. Coba kau terangkan dulu sampai ke Abraham. Dengar dulu, Dodol. Makanya ketika saya ngomong kamu udah kacau, udah takut masalahnya di sana. Dengarkan. Jangan takut, cuma agamamu sampai kepada Abraham, siapa yang bawa? Itu loh pertanyaannya. Kamu takut. Tunjukkan. Kalau nggak sanggup turun. Saya perjelas abang ya, saya perjelas bang. Anda ditanya silsilah agama Anda itu siapa bapaknya Paulus, siapa ibunya Paulus. Nah itu siapa itu yang mengajar Kristen? Ibu nggak usah, bapak aja sampai kepada Abraham supaya kita tahu bahwa risalah yang datang dari gereja itu adalah risalah dari keturunan Abraham. Silakan. 3.000 loh bang. Ingat. Di dalam kitab Kejadian, Abraham itu akan menjadi bapa sejumlah besar nabi. Tolong, dari mana asalnya Paulus ini mengajarkan agama Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kuburan? Silakan. Kejadian lah, keluaran lah. Kami masih menunggu. Kenapa kamu saking takutnya kalau saya ngomong itu sampai kamu potong-potong? Oke, sabar. Assalamualaikum Bang Saya Handis. malah memberikan kamu bicara 1 jam berbicara tentang validasi agama Kristen yang keluar dari gereja itu sumbernya dari mana? Apakah berasal dari keturunan Abraham atau berasal dari setan? Setan itu tidak bersilsilah. Setan tidak bersilsilah. Coba kau terangkan siapa yang membawa agama Kristen ini? Kamu diam, jangan takut. Kamu diam. Saya mau ngomong. Saya tidak mau ngomong ajaran Kristen itu dari mana atau ajaran Islam. Udah, kamu ke gereja, kamu cuci kloset di sana, sekali-sekali kau sedot itu tinja yang ada di situ supaya otakmu bisa sehat. Yang kita butuh di sini ilmu, bukan congor. Tak ada kata saya Nabi Ibrahim bicara langsung dengan Nabi Muhammad. Otakmu itu otak kucing. Otakmu itu otak kucing, bukan otak manusia rupanya. Saya tidak berbicara Nabi Ibrahim bicara langsung kepada Nabi Muhammad. Tuyul. Ada-ada aja, sok paten. Tugasmu sekarang kalau agamamu itu agama Kristen penyembah makhluk yang keluar dari kubur ini ajaran para nabi, tolong tunjukkan. Apa kemudian yang bisa kami jadikan sebagai sandaran? Oh, Kristen memang betul adalah agama para nabi. Mana? Kalau kami jelas, kami umat Islam itu jelas. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail anak keduanya namanya Kedar. Kedar melahirkan Uram. Uram punya anak namanya Uda. Uda punya anak namanya Misi. Misi kemudian turun Sumai. Sumai turun Sari. Sari turun Nasid. Sampai kepada Abdul Muttalib kemudian Abdullah. Abdullah kemudian melahirkan manusia mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya, kamu agamamu dari mana? Siapa yang mengajarkan Kristen ini? Hah? Siapa yang mengajarkan? Selain
para penjajah Portugis dan Belanda yang turun ke Nusantara ini, siapa lagi yang ngajarkan Kristen di Indonesia ini awal mula? Ingat saudara-saudara, nenek moyang kita itu ada ajaran animisme sebelum datang penjajah dan sebelum datang pedagang. Islam datang dibawa oleh pedagang. Umat Islam kemudian ikut menjadi Islam. Kristen Katolik dibawa oleh penjajah, dibawa oleh misionaris yang ditumpangi oleh penjajahan. Maksud saya, penjajah datang ke Nusantara, di atas kapal mereka itu ada misionaris. Jadi mereka menghantam dulu, setelah anak-anak itu terpojok, setelah pribumi itu sengsara, setelah pribumi itu sakit, setelah pribumi kelaparan, kelompok-kelompok misionaris di dalam keadaan terjajah, di dalam keadaan tersudutkan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan perih, dalam keadaan lapar, dalam keadaan terinjak-injak, dalam keadaan kerja rodi, dalam keadaan diperbudak, datang kemudian menawarkan kesegaran. Kamu lapar? Ya, ini Indomie. Kamu sakit? Ya, ini Kombantrin. Tapi kita baptis dulu yuk. Itu sampai kalian keturunannya beragama seperti sekarang ini. Oke? Dihantam dulu. Ketupak! Bum! 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 Mati 2000, masih ada hidup 300 orang. Udah buntung kakinya, rumahnya udah habis hancur, sawahnya udah dihantam semua oleh bom. Datanglah manusia-manusia suci, ketepek, ketepek, ketepek. Shalom, selamat pagi. Kami utusan anak-anak Tuhan datang mau memberikan pertolongan atas bencana. Kami turut berduka cita atas derita yang kalian lakukan. Ini kami datang membawa beras, onde-onde, ada juga kue legit bersama dengan selimut. Jangan lupa berdoa ya, ini selebaran baca. Ini, tinggalkan agama kalian yang nyembah-nyembah batu, ke pohon-pohon, ke sungai buang telur dan kue-kuehan. Ini agama yang betul. Halilintar. Mereka terima. Kenapa? Dalam keadaan terpuruk. Kalau tidak diterima, nggak makan. Kalau nggak diterima, kedinginan. Jadi tenda-tenda diterima supaya ada tempat bernaung. Tapi disuruhnya ikut. Diikut apa? Ikut keyakinan. Itu yang terjadi selama ini. Ketika ada gempa, wah gencar pasang tenda. Ada musibah, wah pasang tenda. Habis itu dari rumah ke rumah. Kenapa tidak dalam keadaan sehat kamu datang bagi-bagi Indomie? Hah? Hah? Kenapa enggak pada saat mereka kemudian bahagia kalian datang memberikan hadiah? Obat gratis, kemudian beasiswa. Kenapa pada saat ada bencana kalian datang? Lalu kemudian menawarkan keyakinan kalian itu. Kenapa? Nah, itulah pola dari dulu sampai kalian ada. Beda dengan kami. Begitu kemudian pedagang datang, keturunan yang kami masih menyembah kepada gunung, menyembah laut, menyembah apa segala macam. Mereka melihat pedagang-pedagang Islam ini datang dari Arab. Pada sore hari mereka mandi, menggunakan pakaian yang rapi, pakaian jubah. Orang-orang pribumi heran. Loh, ini penampilannya kok bagus ya? Pakaian terusan, kemudian pakai surban. Habis itu mereka maghrib teriak pukul beduk dulu. Dum, dum, dum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang ingin belanja pun terkesima. Ini mereka ngapain? La ilaha illallah. Para pedagang, anaknya, bininya, teman-temannya berkumpul. Satu di depan, mereka berbaris di belakang. Pribumi ngintip. Loh, mereka kok jadikan ini rutinitas ya? Ngapain mereka ini? Habis itu takbir, Allahu Akbar. Yang di belakang ikut serentak, Allahu Akbar. Yang di depan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang di belakang serentak, amin. Wow, pribumi terkesima. Apa ini? Opo ikire? Agayai? Apa ntumai? Apa tee? Semua bahasa kemudian mereka gunakan. Ini apa? Kok indah? Kok nyaman? Habis itu mereka bertanya, Bapak tadi ngapain? Oh, kami ibadah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Hari saban hari mereka menyaksikan keadaan itu. Semakin banyak orang datang, belajar, berujung la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menyebar ke seluruh pulau-pulau, menyebar ke seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Menjadilah Islam menjadi agama mayoritas. Datanglah kemudian cucu Fir'aun. Kotopak. Selamat pagi Pak Dusun. Pagi. Kita ada mitra bekerja dari orang-orang Eropa. Siapa? Dari Belanda. Mereka sudah ada di Batavia. Mereka ingin kemudian bertemu dengan Menir. Hah? Yang Menir siapa? Ente yang Menir, aku bupati di sini. Oh iya, dengan bupati. Ketemu mereka. Oh, habis itu diperhatikan ulangan 20. Tawarkan perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian, berikan mereka kerja rodi dan perbudaklah. Tapi kalau mereka melawan, bunuhlah. Jangan kau biarkan seorang laki-laki pun hidup di situ. Bunuh. Itu yang terjadi. Katapak. Bum bum. Bum bum. Yang teriak Allahu Akbar, yang tadi itu pedagang-pedagang Arab. Pedang-pedang Arab. Nah, di antara lentungan peluru, desingan kemudian peluru yang ada, suara bom di mana-mana. Apa yang terjadi? Ada orang membelot, orang lagi berjuang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang membelot lewat sawah, cek, nyeberangi lautan, kemudian masuk ke sungai-sungai, habis itu melewati kandang ayam, masuk kemudian kakinya kena lubang, prak, masuk lagi dia sampai kepada rumahnya Menir. Selamat malam. Ya, malam siapa? Aku datang, Bang. Ngapain? Abang lagi mencari Bang Suma. Iya, betul. Dia kalau ada yang temukan dia kepalanya kami upah dengan 1000 perak. Saya lihat persembunyiannya, Tuhan. Di mana? Kalau Tuhan memberikan kepercayaan saya untuk tinggal di sini bersama anak-anak saya akan tunjukkan tempatnya Bang Suma. Boleh. Kapan kau bisa bawa anak istrimu ke sini? Kapan aja, Tuhan. Boleh. Istrimu suruh jadi tukang masak, anakmu tukang kebun, sekali-kali cuci mobil bos.
Baik Tuhan. Jadi kapan saya bisa mulai kerja di sini? Ya, kau jangan panggil Tuhan, panggil saya Menir. Baik Menir. Beranak cucu orang ini. Ketapak. Beranak cucu. Inilah yang menjadi lawan kita sekarang berdebat. Ketika orang-orang yang tadinya teriak Allahu Akbar mengusir penjajah, mereka yang tadinya iya Menir, dagunya sampai di lutut tuh kalau bicara sama Menirnya. Iya Menir, iya Menir, iya. Itu yang teriak Menir itu, ketika kemudian bersatu, ya memang bukan Islam aja yang bersatu. Di situ ada Kristen, di situ ada Hindu, di situ ada Buddha, bersatu memperjuangkan kemerdekaan ini. Ada dari Bugis, ada dari Makassar, ada dari Toraja, ada dari Batak, ada dari Sunda. Bersatu kita, bersatu seluruh suku di Indonesia ini menjajah, melawan penjajah. Mau tahu ketika kita berhasil, tahu nggak siapa yang paling kencang teriakannya? Merdeka, merdeka. Yang tadi itu yang mengaku, iya Menir, iya Menir. Terima kasih ya, aku sudah menemukan persembunyian mereka. Ternyata mereka sembunyi di pesantren. Habis mereka semua kita lalap dengan peluru. Iya Menir, makasih. Ketika kemudian penjajah berhasil diusir, dia yang menir-menir ini yang teriak paling kencang, merdeka, merdeka, merdeka deh, tanpa malu-malu. Mereka paling kencang, paling kencang teriaknya, oh, merdeka. Padahal yang lap sepatu penjajah dia, yang cucikan kolornya penjajah dia, yang masakan penjajah dia. Paling kenceng. Habis itu keturunannya mengajarkan, kami ajaran kasih loh. Kasih loh. Islam itu radikal, kalau kami kasih loh. Halo, bangun, weh, bangun, weh, bangun. Jangan kelamaan tidur. Darah yang ada di tangan lu itu bersihkan dulu, cuci baik-baik, cuci. Luka kami belum sembuh. Baru 80 tahun belum sembuh luka kami. Luka itu dilakukan oleh oknum-oknum yang seagama, sekeyakinan dengan lu, yang rumah ibadahnya sama dengan lu, yang kitabnya sama dengan lu, yang sembahannya sama dengan lu. Jangan ngaku ajaran khas depan kami, jangan, nanti kami muntah. Itu kenyataan, itu fakta, itu real. Meskipun tidak 100% Islam yang berjuang, tapi penjajah 100% non-Muslim. Camkan itu baik-baik. Jadi kembali kepada ajaran tadi, Nabi Muhammad mengajarkan Islam silsilah beliau lengkap runut sampai kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Islam. Pertanyaannya, Kristen ini dibawa oleh siapa dari keturunan Abraham? Kristen dibawa oleh keturunan Abraham dari suku Benyamin, namanya Paulus. Coba cek silsilahnya, tembus nggak sampai ke Abraham? Enggak Tuhan. Terus sampai mana dia? Cuman dia aja. Bapaknya siapa namanya? Gelap. Halilintar. Jadi kalau menerima sebuah kebenaran harus jelas dari mana asal usul kebenaran yang kau temukan, yang kau katakan benar itu. Nama bapaknya siapa yang ajarkan? Dia anak dari mana rupanya? Nggak ada yang tahu. Halilintar. Jadi sekira begitu saudara siapa? Novia. Anda boleh bangga. Tuhan kami tidak sama dengan Tuhannya Islam. Memang tidak sama. Tapi apakah Tuhan Anda yang keluar dari kubur sama dengan Tuhannya Yahudi? Kenapa? Sama enggak? Kenapa Tuhannya Bang Juma menyuruh menyembah Tuhannya Musa, yaitu Elohim? Lah, itu deritamu. Memang kami diperintahkan menyembah kepada Tuhan yang datang mengutus para nabi. Kalian menolaknya, derita lo. Apa urusannya denganku? Berarti Tuhannya Bang Juma, yaitu Allah, menyuruh menyembah kepada Elohim gitu. Aduh, ya kalau itu yang Anda kalau itu yang Anda pahami, ya silakan aja. Tuhan kami adalah Tuhan yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq
ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Derita lu. Yang jelas kami menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Tuhannya mereka itu Elohim, Bang. Derita lu. Kamu membacanya itu dari buku-buku yang dibawa oleh Belanda, EGP. Kami mengimaninya Allah. Kamu mempercayainya Elohim. Derita lu. Sekarang ya, Bang Juma, Tuhannya Abang menyuruh menyembah Tuhan Musa gitu. Berarti Tuhannya Abang bagus, Masya Allah. Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad, mengajarkan Nabi Muhammad dan kaumnya menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim, Musa, yaitu Elohim. Kepada Musa. Apa lagi? Kepada Daud. Siapa lagi? Kepada Nabi Isa. Siapa lagi? Ilahu wahida, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami semua ini adalah muslim. EGP dari Talu. Tuhan orang lain gimana? Dari Talu. Saya bertanya, teman-teman saya kemudian berkata kepada anak saya yang ketiga, "Hei Khalid, ya paman, tadi ada bapaknya Aji datang cari lo. Itu berarti kalau bapaknya Aji berarti bapaknya adik Halib juga enggak?" "Iya." "Kenapa?" "Karena bapak mereka itu sama." Alanya Musa itu dari Talu. Kitab kami Al-Quran, EGP. Sekarang saya balik nanya boleh? Sekarang boleh saya balik nanya? Ntar Bang Juma, tadi kan kamu udah ngakui Allahnya Musa beda dengan Allahmu. Lalu kenapa Allahmu menyuruh menyembah Allah Musa? Dengarkan saya. Yang mengatakan beda kan pemakan babi dari barat, dengan menggunakan buku-buku terjemahan yang gak jelas asal usulnya. Makanya aku bilang dari Talu. Waalaikumsalam. Kan yang bilang gitu. Ya udah dari Talu. Oke, udah final, udah selesai. Oke, sekarang giliran saya boleh bertanya. Satu pertanyaan aja. Takut ya menjawab gitu. Saya sudah menjawab. Oke, kamu mengatakan beda. Oke, aku terima. Iya beda. Ya sudah, aku terima. Oke. Dari awal pun ku katakan EGP. Saya tidak urus. Tuhan saya Allah. Yang mengajarkan kepada saya bahwa Allah Tuhanku pernah berfirman kepada Nabi Ibrahim. EGP, aku nggak urus itu dari Talu. Sekarang boleh nggak aku bertanya? Beda. Ya udah sudah. Kamu ke gereja, di sana kau ke gereja, kau colok pantat pendeta, habis itu kau jilat tanganmu biar kau waras. Gak ada urusan. Mau 1000 Bible datang ke Nusantara ini dengan beberapa versi, kami nggak peduli. Kami Quran. Al-Quran saya mengatakan Allah pernah menyatakan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Udah selesai, final. Dan kami tidak butuh terjemahan kitabnya Yahudi untuk menguatkan keislaman kami. EGP dari Talu. Bukan urusan saya itu. Saya bukan agama jiplak, bukan plagiat. Kitab saya tidak mengambil kitab orang lain untuk ditempel di Al-Quran supaya dianggap bahwa itu dari Yahudi. Enggak ada urusan dengan itu semua. Sekarang giliran kami bertanya, apakah Tuhan Yahudi yang dia sembah sampai hari ini adalah Tuhan yang keluar dari kubur yang kalian sembah hari ini? Itu pertanyaan saya. Kalau hari ini orang Yahudi menyembah Subhanahu wa ta'ala, itu jelas mereka menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka menyembah kepada yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang menghidupkan, yang mematikan. Kami tidak mengklaim itu Tuhan kami, tapi di dalam kitab suci kami, Tuhan yang kami sembah juga memiliki sifat itu. Kalau Anda mengatakan beda, ya derita lu. Tidak sama, ya urusan lu. Saya tidak punya kewajiban untuk mengatakan itu sama. Yang pasti kami Islam, berdiri di atas pondasi Islam. Al-Quran menjadi panduan kami, bukan kitabnya orang. Kalau ada kesamaan, ya silakan. Ada ketidaksamaan, EGP, bukan urusan saya. Urusan saya menegakkan Al-Quran saya. Tapi Al-Quranmu Tuhannya beda. EGP.
Derita lo itu bukan kitab saya Quran, selesai. Kalau ada kesamaan alhamdulillah, tidak ada kesamaan juga alhamdulillah, nggak ada urusan. Apakah ketika tidak sama saya keluar Islam? Enggak. Apakah ketika sama saya kemudian keluar Islam? Enggak juga. Kami tidak mengenal kitab perjanjian lama, kami tidak mengenal perjanjian baru. Yang kami kenal adalah Al-Quran. Perjanjian lama, perjanjian baru nanti muncul di Indonesia ini setelah ada penjajahan. Tidak ada urusan itu. Oh, kalian mengatakan tidak sama loh. Ya, derita lo sama, nggak derita lo juga. Tuhan kami seperti itulah, Asmaul Husna, dia punya nama-nama, dia punya sifat. Kalau ada kesamaan ya derita lo, Anda cernalah. Nah, sekarang kami balik nanya, apakah orang Yahudi beriman kepada Tuhannya Kristen yang keluar dari kubur itu? Apa nama sekte mereka orang-orang Yahudi yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Apa nama kitabnya Yahudi yang membenarkan kemudian orang yang keluar dari kubur? Setahu saya punya teman punya kitab Talmud. Setahu saya yang keluar dari kubur itu mereka anggapnya, waduh, parah. Tapi kalau dikatakan apakah kalian beriman kepada Tuhan yang hakikatnya Maha Suci? Beriman. Tuhan kami Maha Suci, berarti Tuhan kita sama. Mereka yang mengatakan itu. Rabi-rabi Yahudi mengatakan Tuhan kita sama, kami enggak. Enggak ada itu pengakuan kami, ustadz-ustadz kami. Apa yang disembah sekarang oleh Rabi Yahudi itu adalah Tuhan yang sama. Enggak ada, coba kau cari. Enggak ada. Kami hanya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para nabi, dan kata mereka, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Titik. Gak ada lagi. Derita lu mau katakan beda, mau sama, apa urusanku? Sekarang yang bermasalah itu kamu. Kitabnya Yahudi ada di situ, di agamamu. Kenapa bisa ada dalam situ? Jawab. Kok Tuhannya Yahudi kau rubah menjadi teos? Kok Tuhannya Yahudi kau rubah menjadi manusia? Mati dibunuh manusia, keluar dari Tuhan menjadi Tuhan. Kok bisa kayak gitu? Kalian yang punya tugas untuk menjelaskan itu. Apakah Tuhannya Yahudi pernah mati? Apakah Tuhannya Yahudi pernah menjadi bayi? Apakah Tuhan Yahudi pernah disunat? Apakah Tuhan Yahudi pernah nenen? Apakah Tuhan Yahudi pernah ditombak? Kalau pernah, silakan kasih data di mana itu tertulis. Apakah agama Yahudi secara tradisi, ya, secara kebijakan Yudaism, pemegang kemudian kitab-kitab Torah menurut mereka, kitab Tanakh menurut mereka, menyembah Tuhan yang keluar dari kuburan? Apakah? Kalau iya, kau bisa jawab. Kalau betul, baru kau bertanya. Baru kau mencibir. Tuhannya Islam nggak sama loh dengan Tuhan kami. Betul. Oke, saya kira begitu. Guru saya sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Ardiansa dan Guru Bang Handi, silakan. Waktu dan tempat silakan, Miki. Masya Allah, mantap. Lanjut, Bang Handi, Bang Ardiansa, Kak Surya Sandi. Siapa dulu ya? Kakak Surya Sandi, Kristen atau Muslim? Kawan-kawan? Ya, Kristen atau Muslim, Bang Surya Sandi? Ya, kawan-kawan, 32.000 mata memandang ini dibantu tap-tap layar, dan jangan lupa di follow akun Gurunda Zuma 04 dan juga Bang Handi, Benda Rahma, para apologet yang ada di atas, Tas Felix. Terima kasih, jazakumullah. Bang Surya Sandi, Kristen atau Muslim? Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang. Waalaikumsalam. Saya Muslim menyimak kajian nih. Menarik sekali pembicaraan. Orang bagus bicara. Ustadz Felix kejam kan. Jadi jangan sebut nama. Boleh izin Banyumak menyimpulkan, saya mengamati dari awal sampai akhir bahwa setuju dengan Banjuma bahwa kami Muslim itu tidak mengais-ngais kepada agama apapun. Banyuma mengatakan bahwa Muslim Islam itu konsennya di Al-Quran, tidak plagiat, mengamcaplok kitab-kitab orang,
untuk dijadikan sebagai tameng nubuatan, memperkuat Tuhan mereka. Tapi ada suatu agama yang masuk dibawa oleh Belanda ini begitu, memakai kitab terjemahan demi kepentingan dia, dijadikan Tuhannya Yahudi pernah menjadi bayi, keluar dari kubur menjadi Tuhan kembali. Mestinya itu yang mereka insaf untuk membahasnya. Kok bisa ada yang kayak begini? Penjelasan hari ini mudah-mudahan teredukasi kita semua. Kalau lagi ada yang tanya kenapa berbeda, biarin aja berbeda. Kami umat Islam tidak akan pernah mengurusi perbedaan itu. Kami konsentrasi di Al-Quran, Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan sebaliknya, kenapa Tuhan Anda kebanyakan di dalam Bible itu? Terima kasih ilmunya menjemah, semoga tercerahkan. Pertanyaannya gini Bang Handi, kalau umat Islam itu dikatakan Tuhanmu memerintahkan menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa, berarti Elohim dong, kan gitu. Berarti kamu disuruh menyembah kepada Elohim, itu menurut kalian. Tapi menurut kitab kami, yang disembah oleh Musa itu Allah. Berarti kami disembah kepada Allah dari ruang lingkup Al-Quranul Karim. Karena sudah tersimpan tentang Tuhan dalam Al-Quran kami. Hilang suara Bang Juma ya? Hilang suara Gerunda. Bang Juma hilang suara. Sinyal kayaknya. Iya, sinyal kayaknya. Nah, terlempar. Kena dia. Tunggu naik lagi. Iya. Intinya teman-teman, ini edukasi paling bagus untuk materi dalam hal siapa sembahan kita sebenarnya. Nah, mereka itu berusaha membenturkan bahkan menuduh Al-Quran itu plagiat. Kenapa ada nama nabi-nabi sama dengan nabi yang ada di Yudaism gitu loh, berusaha membenturkan di sana. Banyak udah nongol belum? Udah. Jadi kacau begini. Saya enggak nampak loh. Enggak nampak Bang Jumai. Di tempat saya ada ini. Enggak, saya ditombak tapi saya pakai anti rungkat. Jadi begini jadinya. Kena Di sini gelap. Sampai masuk. Gelap. Sudah. Udah nampak itu di bawah, sudah nampak di bawah. Belum. Turun dulu, baru naik lagi ke Oke, saya turun dulu. Iya gitu. Turun aja dulu baru naik lagi. Jadi mereka itu berusaha membenturkan. Sebenarnya ini ada orang tidak punya keahlian. Ada orang sudah mengakui kekeliruannya. Sekelompok orang-orang ini, tapi ingin nyari deru supaya mari kita salah bersama. Nah, inilah tugasnya iblis. Hai, sesama iblis itu mencari teman supaya mereka bisa berpesta pora di neraka. Yang mereka berusaha ya mencari teman agar kita juga salah seperti mereka. Oh, nggak bisa. Kami concern di Al-Quran. Kami tidak ngurusin itu. Gitu ya. Kalau ada persamaan, artinya memang sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Clear Banyuma sudah memberitahukan kepada mereka. EGP kok menganggap beda, terserah. Sekarang ini beban tanggung jawab, beban untuk meluruskan sama kalian. Kenapa ada kitab Yudaism campur dengan kitab Anda, dua bahasa yang berbeda? Kenapa Tuhannya Yudaism lu jadiin turun ke bumi, mati, hidup kembali, keluar dari kubur? Mestinya Alhamdulillah. Bapak sama mereka, bukan sama kami. Oke, kira-kira begitu. Makasih. Baik, saya lanjut sedikit ya teman-teman. Jadi umat Islam itu tidak akan pernah keluar dari koridor Qul huwallahu ahad, Tuhan kami satu. Allahus samad, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Tuhan kami tak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang serupa, tak ada yang setara, satu pun tak ada. Nah, kami diperintahkan menyembah kepada Tuhan bernama Allah. Allah mengabarkan bahwa Allah pernah berfirman kepada para nabi. Dah selesai, final itu. Artinya ruang lingkup
materi ketuhanan, hakikat absolut tunggal yaitu Allah di dalam Islam sudah final. Tidak butuh lagi ngais-ngais ke kitabnya Yahudi. Kenapa dia keluar dari kubur? Karena sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Kenapa dia mati? Karena sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Kenapa begini? Karena sudah ada di dalam kitab Mazmur. Kenapa dia teriak-teriak? Karena dia sudah dinubuatkan di kitab Mazmur. Kenapa dia begini? Karena ada di kitab Keluaran. Kenapa begini? Karena ada. Giliran ditanya, lu pakai kitabnya orang Yahudi, apa urusannya? Satu gedung tuh nyanyi itu, joget sampai kesurupan. Gak bisa jawab. Andai saja Al-Quran lebih dulu datang daripada kitab mereka, Al-Quran pun jadi referensinya. Al-Quran pun jadi referensi. Andai saja Al-Quran lebih dulu datang. Untung Al-Quran belakangan. Tetapi biarpun belakangan datangnya, tetapi itu hanya umat Islam dibawa-bawa masuk ke dalam kitab mereka, toh. Ya toh, menyebut Tuhan mereka dengan mengambil nama Tuhan dalam Al-Quran yang datang belakangan, toh. Sedangkan datang belakangan aja diambil, apalagi ketika dia datang duluan. Comot comot mot, comot comot mot, agamu tukang comot. Comot di sana, comot di sini, agama tukang comot. Tak ada pendirian, tak ada jati diri, gak ada harga diri. Kenapa? Karena tak ada nabi yang diutus kepada mereka. Saya kira begitu, saudara-saudara. Hati-hati, anak-anakku sekalian, hati-hati, jangan mau tergoda, jangan mau tergiur. Islam adalah agama hak, jangan cari yang lain. Kalau Anda malas sholat, duduk renungkan, Ingat, iblis tidak akan menggoda sesamanya iblis. Iblis hanya menggoda orang-orang yang beriman, yang berseberangan dengannya. Jadi kalau Anda malas sholat, itulah bukti Islam itu agama benar. Kalau Anda malas sholat, itulah bukti bahwa iblis tidak berada di pihak kita. Kenapa? Justru karena kita rajin sholat, iblis akan berusaha untuk supaya kita tidak rajin. Dan untuk mendeteksi bahwa agama Islam ini bermusuhan dengan iblis, banyak nggak perintah di Islam? Banyak. Ada nggak upaya-upaya supaya kita itu kemudian dari diri kita supaya malas? Ada. Setiap hari, nggak usah sholat deh, malas, dingin, mau wudhu, masih ngantuk, indah, bla 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 bla. Itu apa maksudnya? Itu artinya iblis senantiasa melarang kita melakukan hal kebaikan. Nah, kalau seluruh perintah di dalam Islam dihapuskan dengan matinya tikus, maka seluruh perintah Allah telah digenapi. Maka tak ada lagi kemudian sholat, tak ada lagi puasa, tak ada lagi zakat. Semua sudah dihalalkan, semua boleh dibolehkan, semua tak ada lagi perintah, tak ada. Kita sudah bebas. Masihkah dikatakan kita ini hamba Tuhan? Masihkah kita ini bisa disebut orang benar? Masihkah kita ini bisa dikatakan sebagai utusan di atas muka bumi untuk mengajarkan kebaikan? Tidak. Kita tak ubahnya seperti monyet. Kita tak ubahnya seperti kera. Kita tak ubahnya seperti ayam. Ayam hidup semaunya, tak ada aturan, tak ada perintah. Kenapa? Karena katanya ajaran Islam itu sudah terhapus, sudah digenapi dengan matinya tikus di bawah kolong. Ayo. Jadi kalau Anda malas sholat, itu bukti bahwa agama ini agama yang hak, agama betul. Kenapa?
Karena kalau malas sholat itu berarti ada iblis yang melarang kita. Jangan. Nah, sekarang kalau di tempat lain, aku malas ke sana. Kenapa? Di sana banyak kali ini apa segala macam. Apa yang bisa membuat kamu malas ke sana? Di sana happy. Apa yang membuat kamu malas ke sana? Paling kau sendiri, bukan karena faktor iblis. Gak ada faktor iblis melarang kau ke sana. Kau malas ke sana karena mungkin kamu dalam pengaruh minuman, lagi mabuk, lagi malas, masih ngantuk, bla 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 bla. Tapi kalau hal lain tidak akan mungkin. Buktinya tak ada perintah, tapi orang berbondong-bondong melakukan. Kenapa? Karena tidak ada yang menggoda untuk tidak melakukannya. Iya dong. Tak ada perintah mereka lakukan. Ayo. Kenapa mereka bisa melakukan padahal tak ada perintah? Karena ada yang membisikkan mereka untuk ke sana. Lihat waktu maghrib. Lihat. Udah dipanggil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Lihat. Berapa orang aja yang ke sana? Kenapa? Kakinya terbelenggu oleh iblis. Tapi kalau mereka nggak ada perintah, datang sendiri. Dari situ aja kalian bisa berpikir. Segera demikian, silakan. Masya Allah banyak. Ini benar-benar ilmu loh teman-teman. Bagi Kristen juga ya yang naik, mudah-mudahan mereka ngerti gitu loh. Baju Mak dulu kan sering kita membahas surah Yusuf ayat 2 bahasa kaumnya kan begitu, supaya mereka mengerti abkahu kauli itu di Taha 28. Sekali-kali dong dibahas kembali supaya mereka paham kenapa berbeda-beda bahasa yang diturunkan wahyu kepada para nabi. Nextnya Bang Jumaya kita buka lagi tuh supaya mereka ngerti. Kira-kira gitu Bang. Iya Bang Handi. Betul sekali. Nanti kita akan kaji. Dan kemarin waktu saya solo itu sudah ada orang yang kena semes kepalanya ketika membahas tentang Al-Quran itu bukan untuk universal. Al-Quran itu hanya untuk orang Arab. Sementara Bible katanya untuk seluruh umat manusia. Kebalik. Jadi saya coba untuk urut saraf-sarafnya sudah lama berkarat. Justru Al-Quran itu wahyu Allah untuk seluruh umat manusia. Apa buktinya? Ketika Al-Quran datang kepada baginda dalam bahasa Arab, bukti bahwa Al-Quran itu untuk seluruh manusia, Al-Quran datang masih dalam original teks kepada seluruh umat manusia. Sebaliknya, mana ucapan Yesus pertama kali ketika dia ngajar, memberitakan Injil, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Kalau segala firman itu yang datang kepada Yesus itu diberitakan untuk seluruh umat manusia, maka firman yang Yesus terima, yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, muridnya, harus asli kepada setiap manusia. Baru boleh dikatakan itu untuk seluruh umat manusia. Tapi faktanya, ucapan itu hanya datang kepada murid-muridnya. Selebihnya, hanya terjemahan. Itu pun tidak ada validasi. Kalau itulah yang diucapkan Yesus secara sah, secara valid, mana? Siapa yang bisa membuktikan kalau itu ucapan Yesus setelah diterjemahkan ke dalam bahasa dunia? Ada. Nggak ada. Sampai kepala mereka mengecil kayak merica, tak akan pernah bisa mereka tunjukkan. Sekira begitu Bang Andi. Lanjut. Ya Allah. Dibawa juga nih, di Sapai Akid Tulalit naiklah. Bukannya katanya Al-Quran dicetak tahun 1924. Jangan kan 24 Bang, tahun 2000 masih dicetak kalau masalah percetakan. Kenapa ya mereka ya blow on semua ya dalam hal bicara, komen dan seterusnya ya? Apa yang melatar belakangi mereka blow on begini Bang Jumat? Ya, tapi kalau ini kalau percetakannya tutup gimana Bang Adi? Percetakannya tutup. Kan kita ada hafalan. Semua. Kan kita hafalan. Gimana sih? Emang kita sholat pakai teks nggak juga? Sebaliknya kalau mereka tutup percetakan, ya selesai sudah, nggak ada yang hafal.
Itulah bukti. Nggak ada yang apa. Itulah bukti Al-Quran itu untuk seluruh manusia dan dijaga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya aturkan banyak terima kasih atas kesempatan diberikan, dan saya juga ingin mengucapkan salam kepada Gurunda Bang Suma dan api lainnya, Bang Handi. Makasih Bang. Serta saudara-saudara seiman saya yang menyaksikan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang makin melimpah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begini Gurunda, saya ini domisili di Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi bagi saudara-saudara seiman yang menyaksikan acara ini dan mendukung gerakan API dan berdomisili di kota Samarinda dan sekitarnya, barangkali ada yang membutuhkan bantuan tenaga gratis, misalkan sementara dalam perjalanan kendaraannya kempes atau ada yang mau diangkat misalnya gitu, saya siap meluncur ke TKP. Masya Allah. Karena saya melakukan ini, saya meyakini bahwa gerakan API ini adalah salah satu jalan fisabilillah. Jadi saya merasa berkesempatan saya merasa berkesempatan berbuat sesuatu untuk agama yang kita cintai ini. Allahu Akbar. Iya. Kemudian yang terakhir, karena saya berdomisili di Samarinda, ada satu pantun. Ke pasar pagi jualan roti, duduk di bangku berkayu jati. Selamat menikmati acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati. Mantap sekali. Masya Allah. Ya, makasih Bang, makasih. Ya. Dinda Ardiansa, monitor. Iya, assalamualaikum Gurunda. Tolong diumumkan acara kita karena di sini ada 2.600 teman-teman akan hadir semua nanti di Milad API. Siap, insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang ada di atas maupun yang ada di bawah, baik dalam dunia nyata maupun dunia gaib, semuanya saya umumkan bahwasanya Milad API akan digelar tanggal 13 September 2025. Sekali lagi, Milad API yang kedua akan digelar pada tanggal 13 September 2025 di Masjid Al-Ittihad, daerah sekitar Tebet, ya kan, Jakarta Selatan. Betul banget ya. Ya, Jaksel, Jakarta Selatan, teman-teman. Jadi HTM-nya berapa Bang Adi? HTM-nya 100k atau 100.000. Ya, bagi teman-teman yang mungkin berkenan hadir, dan saya informasikan Gurunda Zuma, insya Allah ya, insya Allah dari Singapura hadir Gurunda. Dari Singapura hadir. Kemudian siapa? Dari Haji Abdullah. Bukan, pendukung API sih beliau Gurunda. Maksudnya pendukung diskusi lintas agama ini juga. Tapi beliau nggak pernah nggak pernah terlihat pansos atau enggak. Cuman beliau hadir Gurunda gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, terus kemudian dari Kalimantan juga hadir Gurunda, insya Allah. Dari Kalimantan juga ada yang hadir, teman-teman. Jadi teman-teman yang di bawah yang belum daftar, segera buruan daftar di Milad API, HTM-nya 100k gitu kan. Nah, nanti
DM-nya ke siapa? Sebetulnya di pamflet yang saya sebarkan ini yang saya tampilkan ini sebenarnya ada nomor WA-nya, tetapi tidak terbaca di sini karena kecil gitu kan. Nggak tahu kalau sama hostnya mungkin bisa dibesarkan, mungkin kelihatan. Kalau diizinkan sama hostnya, itu kelihatan di bawah nomor konfirmasi itu, tetapi itu kecil sekali. Nah, sebagai solusinya adalah teman-teman nanti silahkan DM saya kirim pamfletnya, langsung daftar HTM-nya 100k, dikirim kemana? Ke nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia yang tertera di pojok kiri bagian bawah ya. Jadi nanti silahkan daftar, teman-teman. Akan dihadiri oleh siapa aja tuh? Nomor 1 ada Bapak Teguh Nasrullah, beliau adalah pengacara kondang, teman-teman. Dan kemudian nomor 2 ada Bapak Deddy Miswar, ya siapa yang nggak kenal beliau ya kan. Terus kemudian Ustadz Nambaban, dan yang nggak kalah pentingnya adalah Gurunda Zuma juga akan hadir bersama kita teman-teman semuanya, insya Allah ya. Dan dilengkapi oleh para apologet Islam yang lainnya seperti Ustadz Alif sebagai ketua umum dan juga Ustadz Wafi sebagai pembina juga. Begitu teman-teman informasi dari saya. Jadi yang ingin mendaftar segera DM saya balas menggunakan pamflet ini atau leaflet ini. Begitu Gurunda Zuma, informasi dari saya. Saya juga. Saya tambahkan sedikit teman-teman sekalian. Yang tidak bisa hadir itu kan ada HTM-nya 100k ya. Tidak bisa hadir tapi mendukung API, nanti tinggal ke rekening API aja. Ini mewakili saya hadir, transfer. Nanti bukti transfernya itu kasih ke Bang Handi. Saya dukung Bang Suma kegiatan API. Ini ada kami HTM meskipun kami tidak hadir, tetapi anggap saja kami hadir karena kami mendukung pergerakan API untuk membantah kemudian subhat-subhat orang-orang kafir terhadap Islam. Kami wujudkan ya dukungan kami dengan 100k ini. Itu mewakili dan insya Allah menjadi amal jariah. Silakan 2,6 teman-teman ini yang mau untuk ikut berpartisipasi. Yang tidak bisa hadir boleh, apa-apa. Apakah Anda rugi dengan memberikan dukungan terhadap pergerakan pendangkalan, melawan pendangkalan akidah ini? Apakah rugi dengan menyumbangkan 100k? Kalau rugi ya jangan, tapi kalau kayaknya nggak ada ruginya, silakan. Dalam rekeningnya ada, tidak mesti hadir lantas kemudian memberikan dukungan. Buktikan bahwa saudara-saudara itu memang betul cinta terhadap Islam, sayang terhadap Islam, dan kemudian percaya kepada kami yang duduk sebagai orang-orang yang ada di sana. Oke? Rugi enggak kita kira-kira kalau memberikan untuk agama kita 100k? Kurasa enggak? Enggak rugi. 100k. Enggak rugi. Jadi silakan teman-teman sekalian, 2.600 mata memandang. Nomor rekeningnya ada. Bisa disebutkan Bang Handi? Ya. Bang Andi, ya. Nomornya 75 kali 51 770. 75 kali 51 770. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Jadi di sini ada 2. HTM itu sekali lagi sih? Bang Andi, sekali lagi Bang Andi. Ya, disematkan boleh nggak noreknya? Banyak yang minta. Ya noreknya ya. Noreknya. 75 kali 51 770. Gitu ya. Jadi ada 2 ini sebenarnya. Kenapa ada HTM? HTM ini tuh untuk teman-teman yang memang akan serius pasti hadir dengan di data awal bahwa kalian memang luar biasa. Dari awal sudah ada untuk mendaftar di HTM. Itu yang nangani Adik Kores. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang dimaksud dengan Bang Juma, ada infak dan sedekahnya di sana. Melebihi dari itu ya alhamdulillah. Itu nanti buktinya dikirim ke saya. Jadi nanti perhitungannya ada 2. Kira-kira begitu. Dan 13 September ya akan datang waktunya lah. Antum-antum semua akan bertemu langsung orang-orang yang selama ini hanya mengenal dengan suaranya.
mulai sekarang ini dipersiapkan diri. Seluruh negeri ini atau di luar negeri sudah banyak kok, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan dari Jerman, Amerika, Belanda itu sudah konfirmasi insya Allah beliau akan datang. Tibalah saatnya milad yang kedua. Nanti akan kami laporkan hasil apa sih yang telah dikerjakan API selama ini dan seterusnya, dan pembicaranya siapa. Yang jelas dihadiri oleh tokoh-tokoh yang Anda kenal dan kesempatan untuk ketemu langsung sama beliau. Untuk itu melalui kesempatan ini kemungkinan kami lalai nanti mengirimkan undangan by PDF melalui forum ini. Siapapun antum-antum semua diundang dengan hormat datang menghadiri milad kedua API tanggal 13 September mendatang. Kira-kira begitu. Lanjut. Makasih Bang Andi. Karena gini, terkadang banyak di antara saudara-saudara kita Muslim itu lupa untuk bukan lupa, mereka sibuk sehingga butuh diingatkan untuk berinfak, untuk bersedekah. Karena tujuan infak sedekah itu kan untuk membersihkan diri, menjernihkan tubuh kita dari penyakit-penyakit seperti penyakit hati, iri, dengki, cemburu dan seterusnya. Dan menghilangkan ketamakan. Ya, ketamakan itu sifat iblis. Kita tidak terlalu tamak dengan harta. Tabungan ada banyak, tapi ngeluarin sedikit aja susah. Nah, dengan belajar dari hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan Islami seperti ini, apalagi nampak di mata saudara-saudara bahwa memang apalagi Islam ini berjuang untuk membentengi akidah. Kenapa kita tidak ikut mengambil andil? Oke lah, saya tidak bisa menjadi narasumber, saya tidak bisa hadir. Apa yang bisa saya bantu? Ya bantu. Seperti yang di sekarang ini dibutuhkan. Mungkin dengan Anda menyumbang 100.000, kemudian Bang Zuma hadir di sana, Bang Handi hadir di sana, duitnya Anda diberikan air minum, kami minum air itu, bisa menjadi berkah buat antum, buat anak-anak antum semua, buat keluarga, buat usaha antum semua, bisnis semua. Karena kita gunakan pada tempat yang baik, bukan untuk berhura-hura, berpoya-poya, tapi semata-mata untuk kebaikan agama kita, umat kita ke depannya. Saya kira begitu, saudara. Jadi kita tidak perlu berpanjang lebar. Saudara-saudara muslim muslimah dimanapun berada tidak akan menjadi jatuh miskin, tidak akan menjadi tidak ganteng lagi, tidak cantik lagi ketika menyumbangkan hartanya 100k untuk pergerakan Islam. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sekira begitu Bang Handi, silakan dilanjutkan teman-teman yang lain. Ya. Jadi melalui kesempatan ini ya, kita undang diundang semuanya tanpa kecuali. Ya, lanjut host. Ya, itu untuk banknya Bank BNI 75 kali 51770 itu sudah ada saya buat judul ya. Tidak bisa ditulis ini, disematkan pun tadi saya typing tidak bisa. Itu 75 kali 51770, banknya Bank BNI. Silakan. Bisa konfirmasi ke nomor aku 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Iya WA. Diulang ya konfirmasinya Ibu Rini, 0813 ditambah 9233 tambah 7800. Nanti ada dibuka dialog, tanya jawab. Ya, kesempatan yang selama ini naik di Komal bertanya ya silahkan semua, nanti kita ada waktunya panjang kok. Jadi mulai jam ba'da duhur sampai selesai di Masjid Al-Ittihad Tebet. Nanti kita ada tempat khusus di sana. Kesempatan kita bisa sholat berjamaah, teman-teman. Kapan lagi kita bisa sholat berjamaah? Nanti imamnya siapa kira-kira teman-teman ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini nomor apa namanya rekening donasi ke Pak Handi? Siap, betul lah Bang. Iya. Insyaallah mudah-mudahan ada rezeki.
Amin. Bukannya tanah warisan udah Ini dijual belum ya, Bang? atas nama siapa nih? Apologet Islam Indonesia atas namanya, Bang. Bang Belum. BNI. Nah, Bang BNI ya. Iya. Oke. Cukup, Bang. Jelas ya. Itu yang nomor 081392337800 itu WA kah? Nomor Ana, Bang. WA. Oh, nomor Abang Handi. Betul sekali, Bang. Oke. Oke, makasih ya, Bang. Atas infonya. Sama-sama, Bangku. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini kami umumkan? Untuk menghindari bahwa kami ini kok nggak diundang, kami ini kok nggak dikasih tahu. Ya, pengumuman ini bersifat undangan umum kepada siapapun yang mendengarkan ini. Jadi pengumuman ini, informasi ini sekaligus merupakan undangan. Karena sesama muslim itu sebenarnya nggak perlu diundang. Tahu acara ya wajib datang. Begitu, nggak usah sungkan-sungkan, wah saya nggak diundang, datang aja. Insya Allah diperlakukan sama seperti siapapun yang datang itu. Tapi apa salahnya kita ingatkan bahwa pengumuman ini bersifat undangan untuk antum-antum semua. Semoga antum bisa datang, bersilaturahmi, kenal satu sama lain. Kira-kira begitu, Bos. Dilanjut kembali ke diskusi. Satu lagi, kalau ada teman Kristen mau datang silakan. Mungkin mau datang untuk silaturahmi, saling berkenalan. Saya loh selama ini diskusi sama Bang Juma. Nah, gitu. Boleh nggak saya ada sesi nanti tanya jawab? Boleh, boleh banget ya, Bang Juma ya. Kalau ada teman Kristen mau datang, silakan. Waktunya nanti di sana boleh bertanya langsung. Insya Allah. Disiapkan tempat khusus. Sudah ada beberapa sih teman Kristen mendaftar ke saya untuk hadir. Udah sebut tadi nomornya Pak Adas. Udah sebut nomornya ya. Oke. Udah di nomor YouTube ini minta nomor. Nomor Bang Handi yang di sini yang belum ingat 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Ah, itu dia. Waduh, Masya Allah. Baik, silahkan kawan-kawan Kristen kita lanjut diskusi. Kalau yang mau diskusi, bagi kawan-kawan Kristen juga yang mau hadir di acara tersebut, boleh, nanti akan ada sesi tanya jawab juga, kata Bang Handi ya. Syukron ya Pak Anwar dari Kalimantan Barat, Pak Anwar. Syukron. Satu lagi dari, bentar ya, saya sebutin namanya dulu. Dari Pak Indragan. Syukron Pak Indragan. Aduh, agak ribet ini dicatat. Satu lagi siapa ya? Dari siapa ini? Pak Agustian. Syukron Pak Agustian. Lanjut, ada lagi nih. Dari Pak Dedi. Syukron Pak Dedi. Siapa lagi? Tunggu. Dari, saya harus dilihat namanya dulu. Dari Pak Riko. Tron.
Pak Riko. Masya Allah. Oke, lanjut dulu. Saya administrasi dulu ya. Baik, siap Bang Handi. Baik, siap Bang Handi. Ya, silakan kawan-kawan Kristen. Lagi diingat nih. Satu lagi terakhir nih, Mas. Bukan baik, terakhir. Jangan dong. Dari ini inisial MM. Nama belakang Pilza. Syukron. Lanjut. Dah. Oke, siap. Ya, silakan kawan-kawan ya yang mau ikutan, bisa dananya ditransfer, harga tiket masuknya Rp100.000 di nomor Bang Beni ya, saya singkat Bang Beni ya, 7-nya 5 kali, 7 5 kali ya, ditambah 51 ditambah 770, dan nomor konfirmasinya langsung ke nomornya Bang Handi. Saya ulang lagi, nomornya Bang Handi untuk konfirmasi di 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Nah, begitu ya kawan-kawan ya. Terima kasih bagi mungkin yang mau tidak bisa hadir, ada keperluan dan jauh, saya mau menyumbang untuk para apologet muslim, tidak apa-apa. Insya Allah semuanya akan dibalas dan digantikan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, jazakumullah. Oke, yang mau lanjut diskusi silahkan. Kawan-kawan Kristen silahkan Anda naik. Mau ditanya boleh, mau bertanya boleh. Ini muslim semua yang mau naik. Saya coba ya, naikkan. Syukron Ibu Dewi. Ya, selamat sore Bang Dantes. Selamat sore Kak Yosi. Selamat sore Bunda Yosi. Kristen atau Muslim? Selamat sore. Halo, selamat sore. Wah, ini bahaya ini. Silakan kawan-kawan Kristen naik. Ini ada 1,9 mata memandang. Mungkin yang belum follow narasumber yang ada di atas bisa di follow juga ya. Ada akun Gurunda, Bang Zuma 04, ada Bang Handi, ada Bang Ardiansa. Dan nih orang lagi cebok naik ke atas lagi. Aduh, ya Allah, ya Rubi. Bang Andi, kalau misalkan ada yang mau nyumbang berupa makanan, bisa nggak Bang Andi? Sepertinya bisa deh. Tunggu saya koordinasi dulu deh. Kemarin sudah ada sih nasi tumpeng apa semua udah, tapi nggak apa-apa sih. Kalau bisa koordinasi aja nanti lewat saya koordinasikan dengan panitia. Siap. Nanti Dewa coba kasih tahu ke orangnya ya. Oke, selamat siang. Sebentar Pak Hanso ya. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, sebentar. Oh ya udah. Udah. Ya. Halo. Iya, halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Saya bisa bertanya ini? Ya, boleh sebentar ya. Saya sapa satu lagi ya. Bang Rizal, selamat siang. Bang Rizal, monitor. Oke, saya izin turunkan. Ya, silakan bertanya kepada guru-guru saya. Ada. Oke, pertanyaannya simpel sederhana. Benarkah Islam menyembah batu? Kristen. Oh, Kristen, baik. Kristen, benarkah Islam menyembah batu? Tidak. Ada ayatnya. Di mana?
Ada ayat sinkron dengan hadis, oke? Di mana Ayatnya datanya? Ya sabar. Ayatnya An-Naml 91, di hadis Musnad Ahmad 3024. Dibaca. Di Musnad Ahmad 91 dikatakan, di An-Naml 91 dikatakan, aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, dan di hadis dikatakan mencium batu hitam menghapus dosa sehabis-habisnya. Kita tahu bahwa yang menghapus dosanya Tuhan, sementara dikatakan batu. Nah, berarti batu itulah Tuhan negeri Mekah yang adalah Allah SWT. Ya, cukup. Sinkron dia. Cukup. Sinkron dia. Oke. Cukup. Betul tidak itu? Tidak betul. Betul menurut pemakan babi, dia dulu dibawa. Anda menyangkal dengan Untuk pemakan babi betul. Untuk yang tidak disunat betul. Untuk orang bebas makan apa saja betul. Untuk orang bebas menyembah bukan Tuhan yang sebenarnya betul menurut Anda. Tapi menurut kami, Tuhan negeri Mekah itu bukan batu. Ya, Tuhan negeri Mekah itu bukan batu. Satu, mencium hajar aswad bukan menyembah batu, tapi sunnah Nabi. Jawaban singkat, padat. Menabok orang-orang yang berpendapat sendiri berkat rayuan iblis yang terkutuk. Terima kasih. Lanjut. Saya kerja lagi. Jawabannya teman-teman, mantap. Mantap. Jadi kami tidak ada yang menyembah batu ya kawan-kawan ya. Justru yang menyembah batu itu ya kalian itu. Batu apa itu? Ya batu apa? Pikir sendirilah ya. Kolose 2 pasal ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara kepenuhan kealahan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Yesus itu ada Allah. Termasuk batu apa itu? Pikirlah sendiri. Ya, kawan-kawan Kristen lagi, silahkan naik. Ustadz Felix monitor kah? Bang Ardiansah monitor kah? Nah, batu apa itu? Batu lasik katanya. Ya, selamat sore Abang, Bang Julio. Selamat sore Bang. Assalamualaikum, sukses selalu, sehat selalu penegak agama Islam. Masya Allah, sehat selalu Abangku. Salam kenal Abangku, dari mana Abang? Semuanya. Ya sudah Bang, aku mau turun Bang. Semoga kalian semua sehat selalu penegak agama Islam. Amin amin. Begitu juga sebaliknya Bang ya, sehat selalu. Salam-salam untuk keluarga Abang. Assalamualaikum. Ya, silahkan kawan-kawan Kristen. Naiklah, mau nanya lah baik-baik. Izin dulu, jadi mohon maaf kepada antum-antum semua, luar biasa. Karena daftarnya kebanyakan, mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan satu persatu yang hari ini berimpak dan bersedekah. Tapi melalui forum ini, kami atas nama pengurus API Pusat mengucapkan terima kasih. Semoga antum semua dilipat gandakan rezekinya. Dan sangat bermanfaat untuk terlaksananya milad yang kedua. Terima kasih. Lanjut lagi. Siap. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin. Allahumma amin. Silahkan kawan-kawan. Terima kasih jazakumullah yang sudah kasih. Ini siapa ini? Asmiranda. Oke, saya naikkan lagi ya. Halo. Halo. Ketika di penjara. Kepencet kayaknya. Ya silahkan, yang mau diskusi naik boleh. Ada Bang Ardiansah di sini, ada guru saya, ada Bang Handi, ada Ustadz Felix, ada Bunda Rahma juga di sini, ada Bang Zuma juga. Silahkan. Tapi naik-naik jangan menghujat ya, jangan tantrum kalian.
Syukron Ibu Haja Rianti dari Palopo. Syukron Bu Haja. Halo. Dari Palopo, sekampungnya Banjuma itu. Oh, Ibu Haja Rianti itu sekampungnya Bang Zuma, Bang Handi. Betul sekali. Beliau ada di sini memantau. Sama ya, beliau sehat-sehat selalu di sana. Masya Allah, sehat selalu Ibu ya. Ini. Ya Kak Don King. Dia lagi. Silahkan. Ya Kak Don King, silakan. Tadi nggak kesempatan berbicara ya. Apa itu Jay? Apa temanya ini? Silakan mau ditanya atau mau bertanya boleh. Ada Bang Zuma masih, ada Bang Dewa, ada Ustaz Felix, ada Bang Andi. Silakan. Jay, itu pernyataan yang bagus. Boleh kau bertanya, boleh ditanya. Itu yang benarnya, bagus gitu. Ya, silakan. Ada lagi murid saya datang di sini sih dong. Kenapa pun? 75 kali 51 apa dibuat? Nah, tapi ini orangnya baik kok ini. Ini orang ini ya, diskusi ini selama gue kenal sama dia nih. Dia apa ya, ada sedikit nyeleneh tapi dia orangnya nggak ada hujatan. Jadi diskusi memang nyari temen dia. Ya, nggak nyari musuh kayak gini. Ya. Nanti spesial nanti milad api yang kedua, lu yang terpilih sebagai debater Kristen is the best. Hadiahnya sepeda. Ambil di toko sepeda dekat rumah ada ya. Ya Bang ya. Oi, apa itu Andi? Oi. Ambil nanti sepedanya ya. Udahlah, jauh kali ongkos aja udah berapa? Jauh kali ke Jakarta, pesawat 3 juta. Ada toko sepeda dekat rumah Anda. Ada. Ya udah lu ambil aja sekarang, sebut nama gua. Aduh, tahe. Apa materi kalian ini? Tanya, nggak ngerti aku judulmu nih. 75 kurang 5 1 7. Bukan itu, Bang. Bukan itu, Bang. Jadi? Enggak, bukan itu. Itu tadi ada ini kami itu. Bukan. Silakan. Stiker ini Dong King itu nomor rekening 75 kali 51 770. Nomor rekening, banyak kali sana. Enggak bener juga lu. Nomor rekening itu. Totem sesat, totem salah sembah. Apa ini kok tumben agak lari pelaknya nih kira gua. Syaratnya memang gini loh King. Syaratnya memang gini bro. Hanya orang yang beriman yang mengerti bahasa ini. Nah itu dia. Kata-kata sandinya nih ya, kode-kode. Iya, makanya lu beriman aja cepat. Semapor tuh Bang King. Semapor itu Bang King. Singapura. Jam angka aja tuh buat. Ada teh. Jadi aku yang nanya ini, J. Iya, tanya aja. Ada Bang Handi, ada Bang Ardiansa, ada Ustadz Felix juga. J, Ustadz Felix monitor dulu, J. J, aku nanya kau dulu, J. Kau kan udah satu tahun kau mualaf. Udah berapa tahun? Udah 6 bulan ya? Mana berani dia nanya gue ini orang. Spesialis nanya si Hendy ini. Aku spesialis nangkis. Itu dia. J, apa? Kok bisa kau mualaf, J? Ya karena aku percaya Yesus lah. Oh gitu. Karena kau percaya Yesus, maka kau menjadi mualaf. Iyalah, dan aku nggak mau diusir sama Yesus. Oh gitu. Iya dong. Tinggi kali jawabanmu, macam high quality. Pertama. Oke, pertama, kenapa aku percaya dengan Yesus? Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal Bang Dongking ya, bukan yang tumbal ya. Nah, jika engkau percaya kepadanya, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Kutanya itu sama Yesus, Yesus kayak mana hidup yang kekal itu? Yesus, hidup yang kekal menurut Yesus itu hanya mengakui aku sebagai utusan dan
Allah Subhanahu wa taala atau Allah Bapa itulah satu-satunya Allah yang benar katanya. Kayak gitunya. Oh, dan ternyata nah, tapi harus pakai akal si Bang Dongking. Untuk menemukan jalan Islam itu kita harus menggunakan akal, bukan imani aja itu. Pakai akalnya. Benarkah Tuhan itu satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Laisa kamitslihi syai'un. Nah, ternyata aku kasih belajar itu kan. Iya ya, Tuhannya orang Muslim itu sama kayak Tuhannya Yesus ya. Suaranya tidak bisa didengar, rupanya pun tidak bisa dilihat, gitu kan. Tapi kalau Yesus itu Tuhan, bisa dilihatnya dia waktu itu, bisa didengarnya suaranya itu. Gitu. Lalu tadi kan aku bilang tuh, aku nggak mau diusir Yesus. Ternyata benar, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti perintah Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir itu banyak loh orang akan bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Dan pada hari terakhir itu apa kata Yesus? Nyalah kau daripada aku tidak mengenal engkau, kalian semua pembuat kejahatan. Apa agamanya itu ya? Ya kalau bukan Kristen apa coba? Nggak ada lagi agama selain Kristen itu. Yang manggil-manggil Yesus ya Kristen lah kira-kira ini yang berhubungannya itu tadi. Nah, kayak gitu. Seperti nah sekarang kesimpulannya semua Kristen masuk neraka. Oke, kutanya dulu samamu, kenapa kau masih Kristen? Oh, karena aku percaya Yesus juga sih. Percaya Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan? Sebagai Tuhan dan utusan dan juru selamat. Jadi utusan sama yang mengutus itu sama menurutmu? Ya, sama. Dibilang beda lah. Bapa kan beda dengan Yesus. Jadi kau menyembah utusan atau menyembah Bapa nih? Yang mengutus nih? Dua. Yang mengutus ku sembah, yang diutus pun ku sembah. Di mana kau disuruh mengutus menyembah Yesus? Ada kucai. Iya kan harus ada ininya loh, harus ada hadis ada itu kan. Namanya agama itu kan pedoman. Dongking, kau menyembah yang mengutus atau yang diutus? Dua-duanya aku sembah karena dua-duanya Tuhan itu. Nah, makanya aku tanya sama kamu kan, di mana Bapak Tuhannya Yesus itu menyuruh Bang Dongking ini menyembah kepada anaknya? Di mana itu? Nggak ada ku dengar. Nggak ada disuruhnya. Terus kau menyembah Yesus itu disuruh siapa? Iya, memang karena dia membuktikan dia Tuhan aja. Hah? Di mana? Ya, indikator-indikator dia Tuhan itu dibuktikannya. Dia nggak suruh sembah kok. Akulah Tuhan, sembahlah aku, katanya. Nggak ada itu. Nggak tipe-tipe Yesus kayak gitu. Ya jadi biasa kayak gitu. Yang minta disembah itu kan cuma ada dua, Bang King. Yang minta disembah itu kan ada dua kan ya. Ada iblis, ada sibilisis, ada Tuhan Sang Kholik, Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Gitu kan ya. Memang kenapa? Karena kalau di Al-Qur'an itu sudah jelas, tidakkah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Nah, kalau di Kristen itu kan adakah disuruh menyembah Yesus yang kutanya itu? Kan tadi begitu apa tadi?